Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat dalam hidupnya. Jumpa lagi di channel Ngobrol Fisika, channel yang membahas tentang apa-apa saja yang ada di fisika ya. Baik itu nanti materi, praktikum virtual, latihan soal, pembahasan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang terdapat di kelas 11 ya, yaitu gerak parabola. Gerak parabola ini biasanya materi yang setelah gerak lurus ya. Ini kalau di kurikulum Merdeka itu kelas 11 gitu. Nah, langsung saja, apa sih gerak parabola itu ya? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, merupakan perpaduan antara GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada intinya dia bisa membentuk lintasan parabola itu karena ada perpaduan antara GLB dan GLBB, serta gerakannya itu membentuk sudut tertentu, namanya sudut elevasi ya, yaitu sudut antara gerakan dengan mendatarnya ya, garis horizontal, itu namanya sudut elevasi ya. Gerak parabola itu digambarkan seperti berikut ini. Nah, ini adalah contoh lintasan gerak parabola. Jadi sebuah benda itu ditembakkan dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut elevasi alfa begitu. Nah, sehingga lintasannya ini berbentuk parabola seperti itu. Nah, GLB di mana, GLBB di mana? Ini kalau GLB itu berada di sumbu X. Jadi gerakan pada sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB-nya itu berada di sumbu Y, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena pada gerak parabola itu juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, sehingga kecepatan terhadap sumbu Y-nya itu selalu berubah. Jadi gerak parabola ini semakin ke atas dia akan semakin pelan. Kenapa? Karena ada faktor percepatan gravitasi ini. Dia mengurangi kecepatan pada sumbu Y. Nah, pada satu titik tertentu dia berhenti naik, tapi dia tetap berjalan searah sumbu X, sehingga dia bergerak turun di sini. Ini ya. Nah, yang perlu difahami lagi bahwa pada gerak parabola itu waktu yang ditempuh dari awal sampai ke titik puncak itu sama dengan waktu yang ditempuh dari puncak untuk turun ke bawah. Jadi dua bidang ini itu sama waktunya ya. Dari A ke B waktunya berapa itu nanti sama dengan dari B ke C. Nah, variabel waktu ini menjadi variabel yang penting karena variabel waktu ini yang nantinya akan menghubungkan antara gerak GLB-nya pada sumbu X dan gerak GLBB-nya pada sumbu Y. Jadi seperti itu. Maka jangan lupa kalau untuk gerak parabola itu kita meninjaunya pada dua sumbu ya, dua bidang, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini seperti apa sih ini penjelasannya? Ada GLB, ada GLBB, terus kecepatannya ini membentuk sudut elevasi tertentu. Ini apa dampaknya? Mari kita lihat di tampilan selanjutnya. Nah, ini tampilannya tadi ya, yang bagian ini saya perbesar jadi seperti ini. Jadi kecepatan awal V0 itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ingat di materi vektor ya, ketika ada vektor itu yang dia membentuk sudut tertentu, maka dia bisa diproyeksikan terhadap sumbu X ya, dan sumbu Y. Sama di sini V0 juga kita proyeksikan terhadap sumbu X, namanya V0X, dan V0 ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, namanya V0Y. Hasil dari proyeksinya itu bisa kita tuliskan. Ini hasil proyeksinya ya. V0Y itu adalah V0 sinus alfa
dan V0X itu adalah V0 cosinus alfa. Jadi ini nilainya V0 cosinus alfa dan ini V0 sinus alfa, seperti itu. Kita lanjutkan ya ke bagian selanjutnya. Nah, ini bagian selanjutnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sumbu X itu gerakannya mengacu GLB ya, gerak lurus beraturan, dan di sumbu Y itu mengacu pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau kita ingin menganalisis gerak parabola yang terhadap sumbu X-nya, itu kita hanya ini ya, mengacu pada gerak lurus beraturan, atau persamaannya kan cuma satu ini, X sama dengan Vx dikalikan T, seperti itu. Nah, sedangkan untuk di sumbu Y-nya ini kita mengacu pada GLBB ya, sehingga persamaannya ada 3 ini matematisnya. H atau ketinggian sama dengan V0YT plus minus setengah GT kuadrat, VY sama dengan V0Y plus minus GT, dan VY kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. Dia akan bernilai positif ketika dia turun atau dipercepat, dan bernilai negatif ketika naik atau diperlambat. Dan jangan lupa tadi kecepatannya sumbu X itu konstan ya, karena dia adalah GLB, sedangkan sumbu Y-nya itu tidak konstan. Di sini terlihat di situ. Nah, ini ya, V0Y sama dengan V0 sin alfa, ini yang tadi ya, Vx sama dengan V0X sama dengan V0 cosinus alfa. Nah, ini sama terus. Jadi kecepatan di sumbu X itu sama ya. Vx sama dengan V0x. Karena apa? Karena dia GLB. Nah, ini juga dari dua persamaan ini terlihat ya, bahwa baik di gerakan sumbu X dan Y-nya itu ada variabel waktu. Ini. Nah, ya, ada variabel waktu. Maka dari itu variabel waktu itu menjadi penting di materi ini untuk diketahui, karena itu nanti yang akan menghubungkan antara gerakan di sumbu X dan sumbu Y, seperti itu. Diusahakan kalau misalnya kita ingin menganalisis itu tahu waktunya, seperti itu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini selanjutnya karakteristik gerak parabola. Jadi kita analisis satu persatu lebih mendalam ya. Di titik awal, titik A, itu peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi tertentu alfa ini ya. Nah, kemudian peluru ini dia akan berjalan naik sampai di titik B. Nah, ini tetap membentuk sudut alfa dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini tetap ya, Vx0 ini V0x maksudnya itu sama terus kalau kita perhatikan ya. Nah, kenapa? Karena tadi bahwa sumbu X-nya itu adalah GLB, gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya sama. Sedangkan VY-nya itu berubah. Di sini VY0 atau V0Y, ini jadi VY, ini juga enggak ada, ini jadi VY. Jadi kecepatannya itu berubah terhadap waktu. Kenapa? Karena dia GLBB. Nah, kemudian dia terus naik dari B ke C. Nah, di C ini adalah ketinggian maksimum. Dia artinya dia nggak bisa naik lagi. Apa cirinya ketika sebuah benda ini berada di titik tertinggi? Yaitu kecepatan benda terhadap sumbu Y itu sama dengan 0 ya, pada titik tertingginya. Jadi dia sudah nggak bisa naik lagi, tapi masih memiliki kecepatan terhadap sumbu X, maka dia masih bisa bergerak ke kanan sedikit misalnya gitu, maka dia langsung turun karena tertarik oleh gaya gravitasi, dipercepat ya sampai di titik D ya, kecepatannya masih sama yang di sumbu X sampai akhirnya sampai bawah, yaitu di titik E. Nah, dari sini kita juga nanti bisa melihat bahwa ini kalau kita melihat bentuk-bentuk seperti ini ya, di B, di D, di A, di E. Nah, ini kan sebenarnya konsep vektor ya, sama kalau kita melihat. Jadi kita bisa mengetahui kecepatan di B, kecepatan B itu dari konsep vektor, atau ini bisa kita pakai Pitagoras kalau sudah tahu VY dan Vx seperti itu. Terus karena ini juga dua bidang, biasanya kadang-kadang juga nanti tanyakan koordinat artinya pada titik tertentu, misalnya B itu dia mendatarnya berapa, terus
vertikalnya berapa. Ya, jadi jarak mendatar dan jarak ke atasnya, vertikal dan horizontal itu berapa. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini analisis matematis. Ya, artinya persamaan-persamaan yang biasanya itu ditanyakan pada materi ini, gerak parabola. Kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama, waktu mencapai titik tertinggi. Nah, jadi perhatikan gerakan A ke B. Di B titik tertinggi ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika naik itu GLBB gerakan. Jadi kita analisis menggunakan GLBB ya, pakai persamaan GLBB. VY sama dengan V0Y min GT Hmax, artinya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Di titik tertinggi kecepatan sumbu Y-nya itu sama dengan 0 ya, jadi ini sama dengan 0 VY-nya, maka ini kita pindah ruas, jadi GT Hmax sama dengan V0 sinus alfa. V0Y itu V0 sinus alfa. Maka waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah V0 sinus alfa per G. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu selama di udara. Artinya waktu dari A mulai berangkat ini sampai dia turun kembali, misalnya di titik C. Berapa? Atau kadang-kadang juga ditanyakan waktu untuk mencapai jarak maksimum, boleh. Atau lama waktu di udara, boleh. Di soal itu seperti itu. Berapa waktunya? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa antara A, B, dan BC ini sama, waktunya sama. Jadi gerakan dari A ke B itu waktunya berapa? Sama dengan gerakan dari B ke C. Sehingga lama waktu di udara dari A ke C itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertingginya. Jadi 2 kali ini tinggal dikalikan 2. Jadi T max, T maksimum artinya lama waktu di udara itu adalah 2 V0 sinus alfa per G. Tuh, ini variabel waktu yang menurut saya penting sekali untuk difahami di materi ini. Nah, yang selanjutnya yaitu yang biasanya juga ditanyakan adalah ketinggian maksimum atau di titik tertinggi, titik B di sini ya. Dan ditanyakan berapakah ketinggian maksimumnya. Nah, karena yang ditanyakan ketinggian itu berkaitan dengan sumbu Y, maka kita analisisnya menggunakan GLBB atau persamaan pada GLBB. Nah, saya gunakan persamaan yang pertama ya. Hmax sama dengan atau ketinggian maksimum V0Y T Hmax yang tadi sudah kita cari dikurangi setengah G T Hmax kuadrat ya. V0Y tadi sudah saya tunjukkan sama dengan V0 sinus alfa. T Hmax juga baru saja kita analisis bagaimana persamaannya, hingga persamaan ini bisa kita turunkan. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat pelan-pelan. V0Y tetap T Hmax kita ubah jadi V0Y per G ya. Tadi meskipun ini kalau kita lihat T Hmax adalah V0 sinus alfa, tapi V0 sinus alfa ini saya tuliskan sebagai V0Y ya di sini. Sama, kenapa? Supaya tidak terlalu panjang untuk persamaannya. Itu saja alasannya. Dikurangi setengah G T Hmax kuadrat. Nah, ini kita ganti T Hmax-nya menjadi V0Y per G kuadrat. Maka ini kita V0Y kali V0Y jadi V0Y kuadrat per G dikurangi setengah ini G kuadrat ya. Ini dengan ini bisa kita saling meniadakan satu. Jadi V0Y kuadrat per G. Nah, ini sama. V0Y kuadrat per G dikurangi setengah V0Y kuadrat per G. Maka hasilnya adalah setengah V0Y kuadrat per G. Kalau kita masukkan tadi V0Y-nya adalah V0 sinus alfa, maka persamaan akhir untuk mencari ketinggian maksimum adalah Hmax sama dengan setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Jadi ini adalah persamaan akhir untuk mencari ketinggian maksimum. Silakan kalau mau menghafalkan ini boleh, cuma saran saya prosesnya ini jangan sampai dilupakan ya. Nah, yang selanjutnya setelah ketinggian maksimum tentu adalah jarak
maksimum atau titik terjauh, yaitu di titik C ini. Ya, jarak mendatar maksimum. Ya, seperti itu. Karena ini adalah di bagian sumbu X, maka kita analisisnya pasti menggunakan GLB, ya, dengan yang lain GLB saja, supaya tadi konsepnya bahwa di sumbu X adalah gerak lurus beraturan. Jadi kita mulainya analisis dari gerakan GLB. Untuk GLB sendiri kan persawaannya cuma satu, bahwa X adalah V0X kalikan T, atau X sama dengan V kali T, kan gitu. Karena ini V X max ya yang dicari, jadi ini V0X sama, nanti Vx sama dengan V0X tadi, dan T maksimum. Ya, kalau kita masukkan persamaannya bahwa tadi V0X itu adalah sama dengan Vx sama dengan V0 cosinus alfa, dan T maksimum adalah 2 kali TH maxnya atau 2 kali V0 sinus alfa per G, maka nanti persamaan ini bisa kita turunkan menjadi, nah ini X max sama dengan V0X nya kita ubah jadi V0 cosinus alfa, dan T maksimumnya menjadi 2 kali V0 sinus alfa per G, ya, atau V0 kali V0 ini adalah V0 kuadrat 2 sinus alfa cosinus alfa per G. Nah, dalam aturan trigonometri 2 sinus alfa cosinus alfa itu bisa kita tuliskan menjadi sinus 2 alfa. Maka persamaan untuk mencari jarak terjauh atau jarak maksimum itu bisa kita tuliskan di sini bahwa X max sama dengan V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Ya, ini boleh dihafal langsung ini saja boleh, cuma saran saya tadi bahwa prosesnya ini jangan sampai lupa, karena di beberapa soal itu sering saya temui untuk mencari jarak maksimum, ya, itu lebih enak menggunakan persamaan yang ini, ya, 2 sinus alfa cosinus alfanya tetap ini tidak diubah menjadi sinus 2 alfa, seperti itu. Ya, jadi prosesnya jangan sampai lupa asal usulnya. Nah, pada bagian ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa gerak parabola itu adalah gerakan pada 2 bidang atau 2 sumbu X dan Y. Nanti kadang di soal itu kita disuruh menentukan berapa kecepatan total pada salah satu titik ini pada saat tertentu, ya, bisa di mana saja, atau bisa juga disuruh mencari koordinatnya atau jaraknya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, soalnya ini adalah salah satu penerapan dari konsep vektor, ya, yang dulu mestinya sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya untuk menentukan kecepatan total. Jadi kecepatan total misalkan di titik B ini, ya, adalah, nah ini kita cari dulu VY sama Vx nya, ya. Konsepnya tetap bahwa di sumbu Y itu adalah GLBB dan di sumbu X itu adalah GLB, sehingga kecepatan total misalnya yang di titik B itu kita bisa pakai Pitagoras, aturan Pitagoras, ya. Nih, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat terus di akar. Ini kan Pitagoras biasa. Nah, yang perlu jadi catatan bahwa perhatikan ini variabel waktunya, ya. Jadi kecepatan total pada saat tertentu ada di titik B itu perhatikan waktunya. Ini hanya berlaku untuk di kecepatan sumbu Y, ya, karena dia berubah terhadap waktu. Tetapi di sumbu X dia tidak berlaku, tidak ada di sini, ya, variabel waktunya, karena di sumbu X ini GLB, jadi otomatis kecepatannya di semua titik di sumbu X itu sama. Nah, variabel waktu ini juga akan muncul ketika kita diminta untuk menentukan koordinat, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini koordinat pada saat T sekon atau pada saat tertentu, misalkan di titik B ini, ya, maka kita harus meninjau gerakan ini pada 2 sumbu, baik sumbu X maupun sumbu Y, karena ngomong koordinat.
Di sini saya memakai simbol Rx, Ry. Untuk di sumbu X konsepnya tadi tetap bahwa dia bergerak secara GLB untuk sumbu X. Sehingga jarak pada sumbu X atau X ya itu adalah Vx kalikan T mestinya. Ya, Vx-nya kita tuliskan sebagai V0 cosinus alfa. T-nya karena yang kita misalkan ini di titik B, maka pakai TB. Itu untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y kita menggunakan meninjaunya, menganalisisnya itu pakai GLBB. Bahwa tadi persamaannya H sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat. V0Y nya kita ganti jadi V0 sinus alfa. Terus waktunya karena yang kita tinjau di titik B jadi TB negatif setengah GT B kuadrat. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait dengan gerak parabola. Ya, jadi saya tekankan kembali untuk mereview supaya tidak lupa. Tadi bahwa pada gerak parabola itu adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Sehingga pada sumbu X kita menganalisisnya pakai GLB, untuk sumbu Y kita menganalisisnya pakai GLBB. Seperti itu. Aslinya dasarnya di situ. Sehingga tadi ketemu banyak persamaan untuk titik tertinggi, jarak terjauh, lama waktu di udara dan lain sebagainya. Nah, ya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada saran, komentar, kritik, atau request materi apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.